Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Joe. Pertemuan kali ini adalah pada pertemuan ketiga di manajemen pemasaran yang akan membahas soal bagaimana memenangkan pasar, perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar dan proses pemasaran. Oke. Nah, kita lihat dalam poin ini di antaranya kita akan membahas soal matriks BCG. Bagaimana pengertian matriks BCG ini? Coba kita lihat bersama ya. Bagaimana pengertian apa itu matriks BCG? Matriks BCG adalah salah satu matriks strategis dalam bisnis yang dikeluarkan oleh Boston Consulting Group atau BCG dengan menitik beratkan pendekatan bisnis melewat dua parameter utama, yaitu perbandingan antara market growth atau pertumbuhan pasar dengan market share atau pangsa pasar. Matriks BCG ini menganggap perbandingan dua parameter tersebut bisa menjadi dasar pembuatan strategis bisnis bagi suatu perusahaan atau unit bisnis perusahaan. Oke, matriks BCG ini sangat relevan digunakan hingga saat ini. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar menggunakan pendekatan matriks BCG untuk memetakan posisi strategis bisnis unit mereka. BCG matrik ini dapat secara jelas membagi di mana positioning atau posisi unit bisnis itu sampai saat ini berada, sehingga tahu strategi apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut. Oke, jadi coba kita lihat naratifnya, bagaimana matrik BCG itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba melihat sedikit strategic business unit atau SBU. Sebuah bisnis seharusnya dipandang sebagai suatu proses untuk memuaskan pelanggan, bukan sebagai proses untuk menghasilkan produk. Produk itu bersifat sementara, sedangkan kebutuhan dasar dan kelompok konsumen bersifat permanen. Ya, coba kita bagi tiga kelompok, yaitu kita coba searching atau kita bandingkan beberapa perusahaan, definisi produk, definisi pasar. Oke, kita contohkan ada perusahaan ini Canon, Toshiba, Pioneer, Fuji, dan Petronas. Yang kita coba di sini ya. Nah, kita definisikan adalah peralatan fotokopi, penyejuk udara, peralatan karaoke, film fotografi, gas alam, dan sebagainya. Definisi pasar meliputi meningkatkan produktivitas, mengatur udara di ruangan, membantu Anda bernyanyi, dan untuk Fuji menyiapkan kenangan, dan Petronas adalah memasok energi. Itu dari definisi pasarnya ya. Portfolio bisnis umumnya meliputi bisnis yang usang dan harapan masa depan tanda petik. Oleh karena itu memerlukan alat analisis untuk mengelompokkan bisnis berdasarkan potensi untuk meraih laba. Salah satu alat analisis portofolio bisnis adalah Boston Consulting Group atau BCG. Oke. Nah, ada mahasiswa, kita coba labeling atau metrik pertumbuhan seperti gambar di bawah ini. Ada tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Oke. Coba kita lihat kondisi bisnis dalam matrik Boston Consulting Group. Ya, ini ada matriknya, ada kuadran bintang, sapi perah, anjing, tanda tanya, dan seterusnya, atau 4 kuadran ini. Kalau bintang, ini kuadran bintang ini mengilustrasikan bagaimana pengeluaran cukup besar tidak selalu menghasilkan kas yang positif. Dana besar menjaga pertumbuhan dan menghadapi serangan pesaing. Itu di kuadran bintang. Nah, sekarang di kuadran sapi perah menurut Boston Consulting Group. Ya,
ini adalah menghasilkan uang yang tunai besar, tidak perlu mengeluarkan biaya besar, kelebihan dana untuk mengurangi hutang dan membantu bisnis lain. Nah, selanjutnya di kuadran anjing, mengkaji ulang bisnis, meningkatkan pasar, berpikir keras untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan bisnis. Jika perlu, bisnis yang sudah usang dibuang. Oke, dan selanjutnya di kuadran tanda tanya. Nah, kuadran ini memerlukan tambahan dana, meningkatkan pangsa pasar, berpikir keras untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan bisnis Anda atau bisnis perusahaan. Nah, strategi UBS, unit bisnis strategi. Perusahaan harus menentukan tujuan, strategi, dan anggaran untuk masing-masing UBS. 4 strategi tersebut dapat dilakukan melalui cara membangun, mempertahankan, memetik hasil, atau harus melepas bisnis. Tadi saya sudah sebutkan, jika dipandang penting dan perlu, tinggalkan bisnis yang usang yang sudah tidak menguntungkan. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa, tadi Bapak sudah coba jelaskan beberapa poin penting tadi. Nah, tibalah saatnya coba kita lihat cara bagaimana menghitung matriks Boston Consulting Group. Yuk kita ikutin bersama matriks dan cara menghitung di mana letak positioning dari perusahaan kita atau perusahaan, apakah di bintang ataukah cyberas anjing atau di tanda tanya. Metrik Boston Consulting Group atau BCG. Nah, pertama-tama kita sediakan dulu. Ini di sini. Sini sudah sengaja saya isi ya. Sengaja saya sudah isi. Tapi nanti beberapa kolom akan saya hapus dulu. Ini sudah saya isi. Ini sudah saya isi, ini juga sudah isi, ini sudah isi. Oke. Nah, selanjutnya para mahasiswa kita akan mencari bagaimana melihat pertumbuhan pasar. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu sini. Ya. Oke. Nah, kita sebelumnya ini kita harus tahu dulu ini adalah pendapatan tahun 2020, ini pendapatan tahun 2021, dan ini adalah nama PT-nya ya. Ada Mayora, Indofood, Sianertop, Tiga Pilar Sejahtera, dan ini totalnya di sini ya. Total ini total saya tebelin. Yang ini juga tebelin yang 2021. Oke. Nah, perlu ada mahasiswa ketahuin rumusnya adalah seperti ini. Untuk rumus tingkat pertumbuhan ini adalah TPP ya, tingkat pertumbuhannya adalah ini VPN dikurangin VPN 1 ini sini ya, sini dibagi VPN 1 dikalikan 100%. Nah, keterangannya TPP itu adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN adalah volume penjualan terakhir, dan VPN 1 volume penjualan tahun sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat coba rumusnya juga rumus paksa relatif ya. Ini sini ya. Ini paksa relatif. Ini rumusnya ya. PPR sama dengan VPN dibagi VPN. Oke. Nah, penjelasannya PPR itu adalah pangsa pasar relatif, VPN adalah volume penjualan tahun terakhir, dan VPN adalah volume penjualan terakhir pesaing. Oke, kita mulai. Nah, untuk mencari pertumbuhan pasar, maka kita coba ini ya. Pertumbuhan pasar. Oke. Ini VPN sama dengan ini dulu ya. Ini dari sini. Di sini kita kurung dulu ya, sama dengan kurung ini dikurangin ini, nah, kurung dibagi ini lagi
dibagi tahun 2020 juga, ya, dikalikan 100, dikalikan 100%. Nah, ini ketemunya nggak? Coba ya. Nah, ini ketemunya 13,4 untuk pertumbuhan pasar PT Mayura ini ya. Ini sini ya pertumbuhannya. Oke, selanjutnya untuk Indofood, Chandra Top, dan 3 pilar kita coba copy ke sini. Nah, inilah pertumbuhan. Oh, selanjutnya 3 pilar ya, kurang satu lagi. Oke. Nah, inilah pertumbuhan pasar masing-masing PT. Nah, sekarang bagaimana merumuskan pasar-pasar 21 ya, tahun 2021 ya. Pangsa pasarnya adalah, kita lihat nih, ini sama dengan, oke, ini tahun 2001 untuk Mayura ya, dibagi, nah ini bagi total penjualan tahun 2021. Oke, ini jadi ketemunya ini 32,4% untuk pasar dari PT Mayura di total keseluruhan. Oke, selanjutnya bagaimana untuk kopinya? Agar kopinya ini sesuai dengan rumusnya, maka kita kasih tanda silang, di tanda dolar di sini. Oke, kita kasih tanda dolar. Oke, nah, oke, baru kita tarik. Oke, tarik sini, start. Jadilah itu. Oke, jadi inilah pangsa pasar masing-masing perusahaan di tahun 2021. Ya, jelas ya, ini 32 untuk 32,4 untuk Mayura. Untuk Indofood adalah 55,5%, dan selanjutnya seperti ini. Oke, lalu bagaimana pangsa pasar komoditas tertinggi? Ini kita lihat nih. Ini pasar tertingginya di sini, lihat sama dengan, kita lihat di sini ini. Nah, Indofood mana? Indofood pangsa pasar komputernya tertinggi adalah di sini. Nah, terus ini mana nih? Chandra Top. Chandra Top juga sama nih. Nah, Chandra Top juga sama. Kita lihat di sini. Nah, ini juga sama nih. Oke, ini tertingginya di sini. Oke. Nah, inilah sudah jadi pangsa pasar komputer tertinggi. Oke, jadi kita untuk relatifnya. Nah, relatifnya adalah ini tadi PPR sama dengan PPN dibagi VPPN. Nah, kita lihat nih ya. Coba kita lihat ini dari presentasi juga bisa. Kita coba ini dibagi ini. Oke. Lalu ini. Oke. Begitu ya kira-kira. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, para mahasiswa, setelah tadi kita membahas soal pangsa pasar kompetitor tertinggi dan pangsa pasar relatif, maka tibalah saatnya kita akan coba melihat gambar matrik Boston Consultant ini ya, dari PT Mayura. Nah, nanti dia berada di kuadran mana? Apakah bintang atau tanda tanya atau anjing atau sapi perah? Nah, ini kita lihat di sini, ini sebelah kiri. Ya, ini tingkat pertumbuhan pasar, dan di sini adalah pangsa pasar relatif. Oke, ini dari 1, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 1 di sini. Oke. Nah, kita lihat ini pertumbuhannya di PT Mayura itu apa? Di sini ada 13,4%. Nah, kita coba lihat di sini. Kita lihat kira-kira ada di sini ya. Ada di sini. Kita tandain dulu di sini letaknya nih. Nah, kita kasih letak sini. Oke. Ya, kita ada di sini nih. Naikin dikit, lalu ke sini. Nah, sekarang kita lihat pangsa pasar relatifnya PT Mayura itu di mana? Ini
di 0,58. Oke, katakanlah kita taruh di sini. Kita katakanlah taruh di sini. Oke. Sorry. Kita kecil dulu ini sini. Oke. Kita ambil di sini lagi. Oke. Kita taruh di sini. Oke. 0,58 sini. Oke. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Kita coba tarik garis lurus. Kita coba tarik garis lurus. Kita tarik di sini garisnya. Oke, sini. Oke. Nah, oke, kita tarik garis lurus ini. Oke. Selanjutnya kita tarik garis lurus lagi di sini. Oke. Nah, ya coba kita geser sedikit sini. Oke, tertarik di sini. Nah, nah, oke. Nah, artinya dari sini PT Mayura ini ada di kuadran mana? Yaitu ada kuadran tanda tanya. Artinya PT Mayura ini punya pangsa pasar yang rendah, tapi untuk pertumbuhan cukup tinggi. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi.